Sampurasun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua, apa kabar? Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mulai renungan Rabu Abu pada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan boleh persatukan kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, di dalam kami memperingati hari Rabu Abu ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi kami semua, sehingga firman yang kami renungkan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan sabda-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yoel, pasal 2 ayat 12 hingga ayat 17. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sakakawa di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya bersyukur atas penyertaan Tuhan setelah beberapa hari dalam perawatan karena terinfeksi COVID-19, dan kini berada dalam pemulihan, dan juga bersyukur atas segala doa, atas segala support dari jemaat semua yang diberikan kepada saya dan juga keluarga. Jemaat Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Rabu Abu yang merupakan pembuka masa Raya Paskah. Dan minggu besok kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam tradisi gereja, Rabu Abu diperingati sebagai masa pertobatan, masa introspeksi diri maksudnya ya, dalam mempersiapkan hati dan diri kita menyambut Paskah. Ini menyambut hari kemenangan karena Kristus telah bangkit dan membawa anugerah keselamatan bagi kita semua. Abu sendiri dipahami dalam Perjanjian Lama sebagai media untuk menunjukkan penyesalan, pertobatan, dan perendahan diri di hadapan Allah. Nah, karena situasi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai persekutuan tidak bisa merayakan ritual Rabu Abu di gereja, tetapi makna Rabu Abu tentu tidak akan hilang, tapi justru akan semakin kuat di masa pandemi ini. Saudara-saudara mendengar kata bertobat dan pertobatan, maka seringkali hal ini dipahami bagi sebagian orang ya, sebatas pada dosa-dosa yang lazim terjadi, artinya yang terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama. Situasi ini yang menempatkan seseorang di dalam persekutuan jemaat pada proses pengembalaan khusus yang dilakukan oleh majelis jemaat. Nah, lalu bagaimana dengan dosa tanda kutip lainnya yang sepertinya seringkali luput dari perhatian, lebih tidak kentara ya, lebih tidak kelihatan, atau bahkan bisa jadi dianggap sesuatu yang lumrah. Misalnya bagaimana gereja bersikap dalam proses pengembalaan ketika terjadi misalnya kasus korupsi
Misalnya terjadi penyalahgunaan wewenang, baik itu di dalam lembaga gereja atau bahkan di luar ya, di tempat anggota jemaat itu bekerja misalkan. Lalu bagaimana juga gereja bersikap dalam proses pengembalaan ketika terjadi tindak kekerasan dalam keluarga atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kadang-kadang hal-hal tadi itu luput ya, dan seringkali diselesaikan dengan kata damai, tanda kutip damai, tanpa ada proses pengembalaan yang serius. Lalu bagaimana juga dengan dosa, hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama, hilangnya empati dan acuh terhadap penderitaan orang lain, mementingkan diri sendiri dan seterusnya. Nah, hal terakhir ini ya tadi saya katakan tentu bukan saja dilakukan oleh perorangan, tetapi juga kadang oleh lembaga, dalam ini biasanya gereja. Dosa yang mendapatkan pembelaan dan pembenaran dengan mengatakan, bagaimana kita bisa bantu orang lain ya kalau kita sendiri juga saat ini sedang susah, sedang sulit. Tentu lebih penting urusan dan kebutuhan kita sendiri dibandingkan dengan kebutuhan atau urusan orang lain. Urusan dan kebutuhan sendiri saja mungkin belum terpenuhi, sementara kita harus memikirkan orang lainnya buat apa. Nah, ini hal yang terjadi, hal yang seringkali kita lihat, dan tentu ini menjadi hal yang memprihatinkan kita semua. Nah, firman Tuhan dalam pembacaan kita hari ini kepada Nabi Yoel ya, dalam firman Tuhan melalui Nabi Yoel ini dibuka dengan kata-kata yang menarik ya untuk diperhatikan. Dalam ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang juga ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, kalimat ini mengandung makna mendesak bagi umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari segala perilaku yang tidak berkenan atau bahkan keji di hadapan Tuhan. Kalimat tetapi sekarang juga artinya jangan tunggu nanti atau dapat ditunda-tunda. Itu artinya pertobatan itu harus dilakukan saat ini juga, sekarang dan di sini. Pertobatan dari kita umatnya dan disampaikan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan yang panjang sabar dan tentu kita mengimani ya berlimpah kasih karunia. Pertobatan yang dilakukan dengan penuh penyesalan dan rasa sungguh-sungguh dari dalam hati kita yang yang sesungguhnya gitu ya, dari lubuk hati kita. Dan kita memulai masa Prapaskah dengan kebaktian Rabu Abu yang mengingatkan kita untuk bertobat. Dalam peringatan Rabu Abu kita diingatkan untuk bertobat dan berbalik dari jalan dan cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Hal ini mempersiapkan kita menapaki ziarah spiritual di sepanjang masa Prapaskah sampai pada akhirnya berpuncak di Paskah dan berakhir di hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya, buat apa sih saya bertobat? Saya kan tidak melakukan kesalahan yang tadi ya, yang fatal. Saya tidak selingkuh, saya tidak korupsi, saya juga tidak kasar kepada pasangan saya tidak kasar kepada anak-anak saya. Jadi buat apa kita bertobat? Nah, ini mungkin pertanyaan yang juga bisa muncul. Lalu juga ketika kita dalam ritual tahun-tahun sebelumnya ya, dengan penorehan tanda abu di dahi sebagai lambang pertobatan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertobatan dalam konteks ini adalah pertobatan kita yang merupakan pertobatan dari sikap-sikap yang tadi tidak peduli, ketidakpedulian, sikap acuh, tidak mau ambil pusing dengan sesama yang berada di dalam pergumulan dan juga penderitaan. Nah, keadaan ini tentu semakin parah di tengah situasi pandemi yang dampaknya masih kita rasakan bersama saat ini. Ada sesama kita, bahkan saudara seiman kita yang mengalami kesulitan karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan pendapatan, kesulitan karena keadaan ekonomi yang morat-marit, kesusahan secara psikososial lainnya, stres, khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yoel yang mengatakan tetapi sekarang juga. Ini hal yang sangat penting. Firman ini disampaikan juga kepada kita semua untuk bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan sekarang ini dari sikap-sikap tadi. Berbalik dari sikap-sikap yang tidak peduli, acuh, dan sebagainya. Pertobatan yang selanjutnya mengalami bentuk perubahan sikap, cara hidup dan perilaku yang kini ada dalam kesadaran untuk menunjukkan kepedulian kita, empati, dan juga kesetiakawanan sosial, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga gerejawi. Langkah pertobatan yang dilanjutkan dengan langkah kesediaan kita untuk melakukan karya sosial,
sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan sebagai pendeta jemaat di GKP Awiligar, saya senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena persekutuan kita telah berupaya dalam keterbatasan untuk melakukan karya sosial selaku umat percaya, baik di tengah-tengah persekutuan maupun juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Upaya yang telah kita lakukan harus terus kita tumbuhkan, bahkan menjadi part of life, menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan kita di GKP Jemaat Awiligar ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, selamat memperingati Hari Rabu Abu. Jadilah pribadi, keluarga, dan persekutuan yang rendah hati, secara khusus di hadapan Tuhan, seraya mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, dan komitmen untuk terus menjadi pribadi, keluarga, dan persekutuan yang menjadi berkat ya, dimanapun kita berada, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampurasun. Amin.